Oke, perkenalkan nama saya Dimas Mumtazul Falah dengan NIM A11 2019 11721 di kelas PPL program perangkat lunak proyek perangkat lunak ya, A11 4603. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas UAS saya yaitu Zina Online yang visi misinya yaitu untuk memudahkan Anda dalam mendata siswa. Dan untuk link videonya nanti akan kita tambahkan ketika video ini sudah uh, tayang di YouTube atau platform sejenisnya. Oke, saya mulai untuk presentasinya. Uh, untuk latar belakang sidang online yaitu semakin majunya zaman, teknologi seharusnya dapat berkembang secara merata di setiap sekolah agar tidak ada kata ketinggalan zaman, apalagi untuk sekolah yang berada di daerah perdesaan yang teknologinya sangat tertinggal dibanding di daerah perkotaan. Sinline atau Sina Online hadir untuk membantu sekolah yang membutuhkan sistem pendataan yang berkaitan dengan sekolah agar pihak sekolah atau pihak TU bisa lebih mudah dalam memanajemen siswa sistem sekolah dengan efektif. Untuk halaman utama atau halaman awal. Di sini emang fungsinya akan disuruh untuk menerangkan tentang aplikasi itu dari awal sampai akhir ya. Kita mulai dari awal yaitu halaman utama atau halaman dasar. Untuk halaman dasar sendiri ada dua, yaitu untuk registrasi dan lihat kelas. Ya, untuk login ini untuk selain sendiri yaitu ada dua user, yaitu user pelajar atau siswa dan user admin atau staff TU. User pelajar atau siswa bisa melakukan pendataan dengan melakukan registrasi. Nah, di sini ada pilihan registrasi dan lihat kelas. Jika kita klik registrasi, maka akan masuk ke pendaftaran atau registrasi siswa. Nah, di sini ada halaman tentang data-data apa saja yang perlu kita isi sesuai dengan data yang ada pada diri siswa itu sendiri. Seperti contohnya nama lengkap, jenis kelamin, NSN, tanggal lahir, berat badan, NEM, agama, tinggi badan, alamat, dan lain-lain. Dan ada juga data ayah kandung seperti nama ayah, tanggal lahir, pendidikan, agama, dan lain-lain. Dan juga data ibu kandung ya, yang fungsinya sama, hampir mirip seperti ayah. Dan jika maaf untuk orang tua anak siswa yang tidak memiliki ibu atau ayah bisa mengisikan juga dengan mengisi wali atau wali yang siswa itu miliki, yang format sama seperti ayah dan ibu kandung maksudnya. Kemudian di sini emang fungsinya untuk mengisikan atau menginputkan form yang sesuai dengan isi data dari siswa itu sendiri. Ketika sudah selesai semua pendataannya, maka kita bisa simpan atau kita hapus. Ketika kita simpan, maka data otomatis akan masuk ke form admin atau form TU yang nantinya akan kita bahas setelah nanti. Dan yang kedua, halaman lihat kelas. Nah, halaman lihat kelas sendiri yaitu ketika siswa sudah masuk, siswa ingin tahu apakah dia sudah masuk atau belum. Maksudnya masuk ke sekolah itu berhasil masuk atau belum, maka lihat dengan mengecek kelas yang sudah ada. Contohnya saja, misal kita ambil 4CA, 8A, C3C, dan lain-lain. Kita klik detailnya. Nah, nanti di detail itu akan menampilkan siswa yang tadi yang sudah dirasa mumpuni untuk masuk ke sekolah itu dan sesuai dengan kriteria yang
diberikan oleh sekolah, maka akan masuk ke salah satu di antara kelas-kelas yang tadi sudah dimasukkan. Form ini emang dikhususkan untuk admin dalam mengelola data di dalamnya. Yang ketiga, form login. Nah, form login itu sendiri yaitu form yang digunakan untuk admin atau staf TU masuk ke dalam bagian admin untuk mengelola data lebih lanjut. Nah, pada login ini menampilkan kolom username, yaitu yang bertuliskan admin itu, dan bintang-bintang yang di bawahnya yang berisikan password dari admin. Ya, saya contohkan itu username-nya admin, passwordnya ya rahasia. Nah, memang ini dikhususkan untuk mengelola data juga. Nah, ketika sudah masuk login, maka akan masuk ke menu dashboard atau menu masih data. Nah, di sisi data sendiri ada 4 pilihan, yaitu manajemen admin, manajemen siswa, manajemen registrasi, dan manajemen kelas. Pada manajemen admin, ya, form ini memang ditunjukkan untuk mengelola siapa saja sih admin yang boleh masuk ke dalam si data itu. Seperti contohnya, di situ ada admin, username admin, ada passwordnya juga. Nah, tadi kan yang saya bilang rahasia tadi masuknya ke admin ya. Nah, itu passwordnya admin juga. Nah, di situ ada opsi juga untuk hapus data, hapus admin maksudnya, atau edit admin, dan juga bisa menambahkan registrasi admin atau registrasi user admin. Nah, ya ini contoh kalau kita menambahkan registrasi admin, nanti akan akan muncul form dua pilihan, dua kotak, yaitu username dan password yang nantinya kita akan isikan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang kedua yaitu manajemen registrasi. Oke, kita mengambil contoh dengan manajemen registrasi oleh Mbak Reina. Data siswa yang sudah mendaftar tadi yang di awal-awal tadi kan kita isikan, kita coba isi, yaitu dengan nama Rena, ini SN seperti itu, name seperti itu, jenis kelamin, tanggal lahir, dan itu yang tampilan awal registrasi. Dan untuk detail dari data itu sendiri, yaitu kita bisa klik opsi, dan ketika kita klik opsi, yaitu akan menampilkan data atau data, ya benar, menampilkan data dari siswa itu sendiri seperti identitas, data peserta didik, dan data ayah kandung dan data ibu kandung yang tadi sudah kita bahas. Nah, ketika klik detail nanti akan ada dua pilihan, yaitu tolak dan terima. Nah, ketika kita merasa data itu sudah benar dan memenuhi kriteria yang kita sudah inginkan, kita bisa terima. Dan apabila tidak sesuai dengan data dan datanya tidak sesuai atau palsu dan tidak sesuai NISN atau lain-lainnya, maka kita bisa tolak. Ya, kalau dari sini kelihatan bahwa ini adalah data palsu yang ada orang coba masukkan karena mungkin ingin karena kita kan ingin mencoba bahwa data ini benar atau tidak. Ternyata ini datanya palsu karena name-nya 0. Mungkin name 0. Oke, kita tolak ya. Kita contohkan saja ini saya tolak, dan pasti ketika saya tolak, maka di manajemen siswa, tidak ada Mbak Rena, harusnya ada Mbak Rena di sini. Oke, saya terangkan dulu. Ya, ketika tadi kita sudah memasukkan tadi registrasi kan, kita awal pada form awal, yaitu kita meregistrasi siswa. Nah, ketika tadi manajemen registrasi, kita pilih lagi apakah data sesuai dengan yang apa kita inginkan dan sesuai dengan data yang benar, data yang sesuai pada data yang sesuai pada kartu identitas dan lain-lain.
Jika sudah valid, maka akan masuk sini. Nah, karena Mbak Rena tidak sesuai dengan data yang valid dan kartunya karena Mbak Rena tidak sesuai dengan data yang pada kartu atau surat, maka tidak diterima. Dan kita ngambil contoh nama saya sendiri, karena nama saya itu sudah benar dan ada NISN, namanya juga ada, jenis kelamin ada, maka akan tampil di manajemen siswa. Di manajemen siswa ada banyak opsi. Yang pertama yaitu opsi tambah siswa. Ada opsi hapus, opsi edit, dan opsi detail. Untuk opsi detail sendiri akan menampilkan detail data siswa seperti ya yang tadi kita sudah jelaskan, nama, peserta didik, data peserta didik, dan data ayah kandung, data ibu kandung, atau kalaupun punya wali ada data wali, karena di sini tidak ada ya akan menampilkan seperti ini. Nah, ada juga peserta didik. Tadi kan ada data tambah atau data, ada opsi registrasi siswa. Nah, opsi registrasi siswa itu bisa berguna atau opsi tambah siswa kok registrasi siswa. Opsi tambah siswa berguna bagi misal ada kayak murid pindahan dari sekolah A ke sekolah B. Nah, itu akan masuk ke data tambah siswa yang tidak perlu kita admin verifikasi lagi, karena kan kalau peserta didik kan yang pindahan sudah pasti pernah bersekolah ataupun sudah sesuai, udah pernah merasakan namanya sekolah, jadi sudah pasti akan diterima langsung jika data-datanya sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, ini formnya hampir sama seperti registrasi yang awal-awal tadi. Data peserta kandung, data peserta didik, data ayah kandung, ibu kandung, ataupun data wali. Nah, kalau kita sudah tadi kita isi semua, nanti kita bisa simpan ataupun kalau tidak sesuai ya kita reset atau ulangi lagi. Dan nanti akan otomatis masuk ke manajemen siswa yang awal-awal ini tadi. Mana? Ya ini. Ketika kita akan masuk ke sini. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas. Manajemen kelas sendiri yaitu menampilkan data berupa kelas-kelas, nama siswa itu nama kelas. Di sini ada opsi hapus, edit, dan detail. Ada juga opsi seperti untuk menambahkan variabel kelas, variabel nama kelas. Misal ada kelas baru, karena sekolahnya baru dibangun gedung baru, mungkin bisa nambahkan variabel nama kelas. Nah, kita ambil contoh saja, kita ngambil kelas 4CA. Nah, kita ambil kelas 4CA karena masih baru atau data kosong, maka kita coba untuk tambahkan nama siswa tadi yang sudah kita inputkan tadi. Tadi kan ada Mbak Rena karena gagal tadi tidak ada adanya nama saya. Ya, kita klik, terus nanti akan tampil seperti ada pilihan ini. Nanti kita klik, nanti akan muncul berbagai nama, tapi karena di sini ada nama saya, kita coba pakai nama saya. Dari tambah siswa, tadi klik tambah siswa, nanti akan nongol nama saya, lalu kita klik update. Nah, maka akan tampil seperti ini, yaitu kelasnya, data kelasnya, nama, dan sudah pasti masuk ke kelas 4CA. Ada juga opsi untuk hapus dan cetak. Nah, hapus yaitu untuk menghapus apakah kita sudah pindah kelas atau kita sudah lulus, maka kita akan menghapus data itu. Dan juga ada opsi print. Nah, sebenarnya ini fitur yang simple tapi bisa digunakan dan bisa efisien
untuk membantu siswa dalam memilih kelas yang sudah diberikan. Contohnya saja kita mengambil contoh ketika pas awal-awal SMA atau SMP. Karena kan kita mendapatkan kelas, belum tentu kita tahu kelas yang mana kita pilih. Kita yang terima, maksudnya kelas yang sudah disuruh, yang kita akan tempati. Jadi ini fungsinya yaitu untuk mengeprint, lalu akan tampil kertas yang ditempelkan di depan pintu kelas atau jendela kelas, yang nantinya agar mahasiswa nantinya siswa atau pelajar mengetahui bahwa dirinya akan masuk kelas ini. Oh ya, saya lupa lagi tadi, pada manajemen siswa ada juga cetak yang fungsinya bersama juga untuk menampilkan data siswa yang fungsinya untuk melihat siapa saja sih yang siswa yang masuk ke sekolah ini. Dan itu udah kelas. Dan terakhir logout ya, kalau logout mah semuanya ada pada sesi seperti pada sesi manajemen admin, siswa, registrasi dan kelas. Di pojok kanan itu ada keterangan, pojok kanan atas ada keterangan logout yang fungsinya yaitu untuk mengakhiri sesi admin itu sendiri. Nah, oke. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Dimas Fitra Sufala mengucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.